Halo semuanya, untuk kali ini gua bakal rangkum alur cerita film yang berjudul Fortuna Eyes. Film dimulai dengan diperlihatkannya akan sebuah kecelakaan pesawat, di mana sang kapten akan mendaratkan pesawatnya secara darurat, namun ia gagal. Di sana ada seorang anak kecil yang berkelamin laki-laki yang selamat dari insiden tersebut, dan seorang lainnya yang tubuhnya lama-lama terlihat semakin transparan. Tak lama ia pun tewas tertimpa dari puing-puing reruntuhan bangkai pesawat. Singkat cerita, anak kecil itu beranjak menjadi pria dewasa yang bekerja sebagai montir bengkel. Ia bernama Kiyama. Kiyama merupakan karyawan teladan yang sudah bekerja selama 10 tahun lamanya. Tak heran jika bosnya menawarkan jabatan sebagai manajer di bengkel cabang yang akan segera dibuka. Saat ia kembali, mobil yang sedang ia poles dirusak oleh Kaneda. Semua itu ia lakukan karena ia iri dengan Kiyama. Sampai-sampai Kaneda kesal dan mendorong Kiyama sampai HP-nya rusak. Kiyama pergi ke sebuah toko handphone untuk servis HP-nya. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang cantik yang bekerja di sana. Kiyama tidak ingin membeli sebuah HP baru lantaran ia tidak bisa menggunakan HP yang canggih dan suka bingung untuk memilihnya. Dan suatu hari saat Kiyama menaiki sebuah kereta, ia melihat seorang pria yang tangannya menjadi transparan. Sepulang kerja, Kiyama pergi ke tempat servis HP untuk bertemu wanita cantik yang kemarin menservis HP-nya. Namun ia tidak ada di sana. Lalu di jalan tak sengaja Kiyama menabrak dengan seorang pria, dan Kiyama pun mengikuti pria tersebut karena Kiyama melihat tubuh pria tersebut lama-lama menjadi transparan. Dan tiba-tiba pria itu tertabrak mobil hingga tewas di depan mata kepala Kiyama sendiri. Hal itu pun mengingatkan Kiyama pada insiden kecelakaan pesawat saat ia kecil. Handphone Kiyama kembali rusak yang mengharuskan ia untuk menggantinya dengan HP yang baru. Saat ia memberikan HP-nya untuk memindahkan data ke HP yang baru, tiba-tiba Kiyama melihat tangan dari wanita cantik yang bernama Kiryu itu mulai transparan dan pergi keluar. Ia pun segera kembali dan mengajak Kiryu untuk menemuinya setelah pulang kerja. Saat Kiyama bertemu Kiryu kembali, ia lega melihat Kiryu baik-baik saja. Kiyama bilang kepada Kiryu bahwa ia telah menyelamatkan nyawa seseorang. Dikarenakan Kiyama pemalu, ia pun pergi meninggalkan Kiryu seorang diri. Namun, baru saja beberapa langkah untuk meninggalkan restoran tersebut, dada Kiyama terasa sakit, sampai-sampai ia hampir pingsan. Keesokan harinya, ia menjadi manajer di cabang baru. Dan terlihat sekali bahwa Kiyama sangat senang seperti layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Saat malam tiba, Kiryu mendatangi tempat di mana Kiyama bekerja. Kiyama heran dari mana Kiryu dapat alamat tempat kerjanya. Kiryu mengaku dapat dari data pelanggan. Kiryu menghampirinya semata-mata ingin berterima kasih kepada Kiyama karena telah menyelamatkan nyawanya. Apabila waktu itu Kiyama tidak mengajaknya bertemu, ia pasti sudah tewas dalam insiden kebakaran pabrik, di mana jalan yang sering ia lewati sepulang kerja. Dan ternyata ada teman satu kerjaan Kiyama yang menyukai Kiyama, namun ia tidak tertarik untuk lebih dari teman. Tetapi di sana ada seorang pelanggan yang menyukainya. Di lain waktu, sang bos mendapat laporan bahwa mobil yang sedang Kaneda kerjakan ada di sebuah restoran bersama wanita. Ia pun menuduh Kaneda karena ada tambahan 100 km dari sebelum mobil itu dibawa kemari. Dan akhirnya, Kaneda pun dipecat dari bengkel itu. Di saat Kaneda pergi, Kiyama melihat tangan bosnya mulai transparan. Karena ia sangat khawatir, Kiyama mengajak bosnya untuk makan bersama sepulang kerja. Di jalan Kiyama melihat bosnya semakin memudar. Dan tiba-tiba Kaneda muncul dan mengayunkan sebatang besi ke arah bosnya. Namun dengan sigap Kiyama menyelamatkan bosnya. Kiyama cukup senang melihat bosnya tidak meninggal. Dan tiba-tiba
ia merasakan sakit bukan main di area dadanya, sampai-sampai ia pingsan di tempat. Dokter bilang ia tidak menemukan hal aneh dari tubuhnya Kiama dan mengiranya itu hanyalah karena stres biasa. Sesaat di rumah sakit, Kiama melihat seorang anak kecil yang mulai transparan. Sang dokter melarangnya untuk mencampuri takdir orang lain. Kemudian sang dokter mengakui bahwa ia juga memiliki penglihatan yang sama seperti Kiama. Ia menjelaskan bahwa itu adalah mata Fortuna, yang merupakan dewi keberuntungan yang mampu melihat masa depan. Namun ada harga yang harus dibayar. Besok malamnya, Kiama mengajak Kiryu ketemuan di sebuah kafe yang waktu itu ia pernah bertemu. Di sana Kiama mengungkapkan perasaannya kepada Kiryu dan memintanya untuk menjadi kekasihnya. Kiryu pun dengan senang hati menerima dan mau menjadi kekasihnya. Mereka pun menjalani hari-hari yang baru dengan penuh kebahagiaan. Sampai-sampai aku pun merasa iri melihatnya. Kiama memohon kepada bosnya untuk menerima kembali Kanada dan menempatkannya di cabang bersamanya. Di hari libur yang cerah, mereka sedang berpacaran di sebuah taman, membayangkan untuk menikah dan akan mempunyai banyak anak yang akan membuatnya begitu bahagia. Kiama pun membeli sebuah cincin untuk menikahinya, dan tiba-tiba dadanya sakit kembali. Ia pun kemudian memeriksanya kembali ke rumah sakit dan dirawat oleh dokter yang waktu itu. Dokter bilang ada harga yang harus dibayar. Ketika ia menyelamatkan orang lain, tubuhmu makin mendekati kematian. Jantung dan pembuluh darah pun yang ada di otak menerima kerusakan yang tak terlihat. Mendengar hal itu, Kiama berkomitmen untuk tidak mencampuri takdir orang lain, karena ia memiliki takdir sendiri dengan Kiryu, wanita yang ia cintai. Keesokan harinya, Kiama didatangi oleh Tuan Utsui untuk menservis mobilnya. Kemudian Kiama menanyai hubungannya dengan Mariko, yaitu temannya yang menyukai Kiama. Ternyata Tuan Utsui menjualnya ke rumah bordir setelah ia tidak bekerja lagi di bengkel. Setelah selesai, saat ingin memberikan kuncinya, tangan Mr. Utsui mulai transparan. Seketika ia teringat perbuatan terhadap Mariko. Ia membiarkannya pergi begitu saja, dan ia pun tewas dalam kecelakaan mobil. Namun Kiama menyesali perbuatannya, dan ia berpikir bisa saja ia menyelamatkan Mr. Utsui waktu itu. Kemudian saat tertidur, ia bermimpi tentang kecelakaan pesawat saat ia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Di saat Kiama menaiki sebuah kereta, ia melihat banyak penumpang yang akan menemui takdir mereka. Begitu pula di sebuah taman bermain, Kiama melihat banyak anak kecil yang mulai transparan. Kembali ia ke stasiun kereta, Kiama terlihat sangat khawatir karena melihat banyak orang yang akan menemui kematian mereka. Kemudian ia pun teringat dengan kekasihnya yang selalu berangkat menggunakan kereta saat pukul 7.30 pagi hari. Saat malamnya mereka bertemu, Kiama begitu senang melihat Kiryu baik-baik saja. Namun tak lama, tangan Kiryu mulai terlihat transparan. Kiama pun langsung menyentuh tangannya, memeluk dan menciumnya. Ia berjanji apapun yang terjadi akan melindungi Kiryu. Kemudian Kiama mengajak Kiryu untuk berlibur selama 3 hari ke Okinawa guna untuk menyelamatkan Kiryu dari takdirnya. Ia pun mencoba untuk mengundur acara tamasya anak-anak, namun tiba-tiba dadanya terasa sakit kembali. Ia pun kembali menemui sang dokter yang mempunyai mata Fortuna yang sama dengan Kiama. Kiama mengangkat kedua tangannya untuk mengetes apakah ia terlihat transparan atau tidak. Sang dokter pun tidak akan memberitahukannya kepada Kiama karena itu terlalu beresiko. Kemudian Kiama membuat sepucuk surat yang menjelaskan bahwa ia berbohong mengenai liburan ke Okinawa. Keesokan paginya, Kiryu mengirimkan pesan kepada Kiama bahwa ia harus kembali bekerja karena teman kerjanya sedang sakit. Kiama pun bergegas untuk pergi ke stasiun.
Namun baru saja sampai depan rumah, ia didatangi polisi karena ia menakut-nakuti lewat telepon ke taman kanak-kanak. Kiamah pun pergi dan berhasil kabur dari polisi. Namun saat sampai di stasiun, pintu kereta tertutup dan mulai berangkat. Kiamah tak putus asa. Ia pergi menyusul Kiryu menggunakan taksi. Ia terus berlari sambil menahan rasa sakit yang ia derita demi menyelamatkan orang terkasihnya. Kiamah berdiri tepat di jalur kereta dengan membawa sebuah harapan hidup untuk Kiryu. Benar saja, sebuah mobil proyek jatuh tepat di jalur kereta yang seharusnya membuat kecelakaan hebat dengan banyak korban di dalamnya. Kiamah pun tewas dengan kondisi duduk di rel kereta, menukar satu nyawa dengan banyak nyawa. Film yang saya kira selesai ternyata belum. Terdapat plot twist yang tidak kita duga sebelumnya. Ternyata kekasihnya Kiamah yang bernama Kiryu merupakan orang yang selamat dari kecelakaan pesawat 20 tahun yang lalu. Dan ia pun sama persis seperti Kiamah. Ia memiliki kekuatan yang sama dengan Kiamah, yaitu mata Fortuna. Ternyata Kiryu memilih takdirnya sendiri untuk mati demi menyelamatkan Kiamah. Namun siapa sangka Kiamah lebih memilih mati demi orang yang sangat ia cintai. Mohon izin untuk berpendapat mengenai hikmah atau pelajaran dari film ini. Takdir hidup dan mati tidak ada yang tahu. Semua sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia memiliki tugas di dunia untuk hanya beribadah dan berbuat baik semasa hidupnya. Cukup sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.